البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita akan meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita sudah masuk di bab salat tatawwu, salat tambahan, salat sunnah. Masih di dalam kitab shalah. Pada pertemuan terlewat tentang zikir yang dibaca selesai sholat witir. Membaca di antaranya zikir yang Nabi SAW ucapkan, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Beliau mengangkat suaranya 3 kali. Dari juga Rabbul Malaikati Waruh, Subuhun Quddus, Rabbul Malaikati Waruh. Demikian juga bacaannya adalah baca dalam sholat witir Sabbi Isma Rabbul A'la, rakaat yang kedua Al-Kafirun, yang ketiga Al-Ikhlas. Demikian juga tentang sholat tarawih yang terakhir kita bahas. Berikutnya masih di dalam pembahasan sholat witir. Apakah kita perlu menggantinya ketika kita lupa atau ketiduran tidak melakukan sholat witir? Sebab di sini hadis nomor 373. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Di sini sebuah Imam Muslim. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Utiru qabla an tusbihu." Witirlah kalian sebelum masuk waktu subuh. Sebelum subuh. Ya. Rawi Muslim, semua dari Imam Muslim. Di sini dengan menggunakan fi'il amr, autiru, ya kan, witirlah. Tetapi sudah kita bahas bahwa hukumnya adalah mustahab, disukai saja. Sebagaimana dalil-dalil telah lewat. Kemudian berikutnya, Wali Ibn Hibban, semua oleh Al-Imam Ibn Hibban. Hadis ini dohirnya adalah sahih, semua oleh Syekh Nizam. Akan tapi Imam Al-Baihaqi beliau mengatakan bahwa riwayat Yahya bin Abi Katsir yang ada di dalam Sahih Muslim tadi kita baca itu asbah, lebih tepat. Ya, ini seakan-akan isyarat bahwa hadis ini walaupun sanadnya sahih tetapi mu'al, berpenyakit. Karena di situ ada Ada tambahan yang agak berbeda. Sebutkan di sini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam belum mengatakan man adraka subuh wa lam yutir, barang siapa yang mendapati waktu subuh dan belum witir, fala witra lahu, tidak ada witir bagi dia. Ini dia tidak ada witir lagi, kan demikian. Yang lebih tepat riwayat tadi. Witirlah kalian sebelum masuk waktu subuh. Berikutnya hadis nomor 374. Wa anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih. Qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man nama anil witr," barang siapa yang tidur dari witir, ketiduran untuk melakukan sholat witir, terlalu letih, terlalu payah, ya, sehingga tidak sempat sholat witir. Seorang yang sudah biasa dengan wirid-wirid dia, setelah sholat juga biasa membaca wirid, zikir-zikir itu dikenal adalah wirid. Dari mana? Waroda. Ini pernah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wirid, kalimat wirid dari kalimat waroda. Apa-apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seorang kalau biasa wirid baik di sepertiga malam terakhir walaupun sebentar. Demikian juga setelah sholat wajib, demikian juga setelah sholat subuh, setelah sholat asar, ya, maka kalau dia tinggalkan merasa sedih dia. Di sini Nabi mengatakan barang siapa yang dia itu tidur dari sholat witir, au nasiyahu, atau dia lupa, fal yusolli idza asbaha, maka hendaknya dia itu sholat. Ya, berarti menunjukkan qadha, walaupun hukumnya sendiri tidak wajib. Tapi di sini Nabi mengatakan hendaknya dia sholat mengganti witir yang dia itu luput. Demikian orang yang soleh. Ya, luput amalan soleh diganti di siang hari. Idza asbaha, apabila di pagi hari. Au dzakara, atau apabila dia ingat. Rawal khamsah ila Nasai, sebutkan oleh yang 5, yaitu Imam Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud, demikian juga Ibnu Majah. Ya, ila Nasai, ini kecuali Imam Nasai. Di sini sahih. Berikutnya hadis nomor 375. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Di sini disebutkan oleh Imam Muslim.
Sebutkan di sini beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa alla yakum min akhiril lail, barang siapa yang takut untuk tidak bisa berdiri, yakni untuk sholat di akhir malam, fal yutir awalahu, hendaknya dia witir di awalnya. Sebelum tidur witir. Umpamanya tadi kerjanya terlalu berat atau tidurnya terlalu malam, jam 12 belum tidur. Hendaknya apa? Sholat dulu sebelum tidur. Demikian. Ya, hendaknya dia witir di awalnya. Wa man tami'a ayyakum akhirahu, barang siapa yang berharap, ya tamak, yakni ingin untuk berdiri, yakni salat malam di akhirnya, insyaallah bisa dapat ini. Ya, di sepertiga malam insyaallah, sebelum subuh aku sudah bangun. Kalau dulu pernah kita sebutkan, ya, Said bin Jubair, dia punya apa? Dia punya ayam jago, ya enggak? Ternyata ayam jagonya itu apa? Tidak teriak, sehingga dia ketiduran, tidak sholat malam. Akhirnya dia mendoakan, ya, kata Allahu sautak, semoga Allah memotong suaramu. Akhirnya ayam itu tidak bisa berkokok lagi. Ibunya mengatakan, kamu jangan berdoa lagi setelah ini nak, karena dikenal beliau doanya adalah mustajabah. Ya, dulu alarmnya pakai suara ayam jago dan semisalnya. Itu biasanya jam 2, ya, jam setengah 2 sekitar itu. Atau kalau kita ya dengan menggunakan alarm, itu bisa. Sebelum subuh sholat dulu. Sebelum sholat subuh, sebelum adzan subuh sholat dulu. Ya, jangan kemudian ketika adzan baru bangun, jangan. Setengah jam, ya, persiapan dulu kan, 15 menit. Sholat dulu, sholat malam. Ada alarm, kalau tidak bisa bangun sendiri ada alarm. Ya, kalau biasanya pas itu ya dicepatkan tidurnya sehingga bisa bangun 15 menit, setengah jam sebelum sholat subuh. Wa man tami'a ayyakum akhirahu, barang siapa yang mampu untuk berdiri, ya, ingin berdiri di akhir malam, sholat malam, mampu kelihatannya, fal yutir akhirul lail, hendaknya dia witir di malam yang akhir, di akhir malam, sepertiga malam yang terakhir itu. Fa inna sholata akhiril lail, sesungguhnya sholat di akhir malam itu masyhudah, disaksikan. Wa dzalika afdal, dan itu adalah afdal. Rawi Muslim, semua Imam Muslim. Demikian juga dalam Al-Qur'an disebutkan, wa minal laili fatahajjat bi nafilatan lak asa yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dalam surat Al-Isra itu. Wa minal laili fatahajjat bihi, dan di malam hari hendaknya tahajud dengannya. Ya. Nafilatan lak. Ya, demikian juga innal Al-Qur'an, ya, itu masyhuda, disaksikan. Demikian juga itu di dalam surat Al-Insan, demikian juga surat Al-Muzammil, Al-Mudaththir, qumil laila illa qalila nisfahu wa inqus minhu qalila, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu wa inqus minhu qalila. Ini semua menunjukkan di situ keutamaan untuk melakukan salat malam. Kemudian hadis nomor 376, wa Ibnu Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di sini juga sahih. Ya, dibicarakan, ya, sebutkan di sini. Di situ ada lafaz yang dia itu sahih, ada juga yang dia itu mauquf saja. Ya. Disebutkan di sini bahwa lafaz fa'autiru qabla al-fajr, yang disebutkan itu adalah sahih, sebagaimana yang terakhir juga riwayatnya. Adapun selainnya itu adalah mauquf, yang benar itu adalah mauquf ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu saja. Ya. Disebutkan bahwa Sulaiman bin Musa, dialah yang menyendiri, yang mengatakan bahwa itu adalah ucapan Nabi SAW. Ya, demikian. Jadi hadis ini yang rajih adalah mauquf, ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ani Nabi SAW, dari Nabi SAW, kalau beliau mengatakan, idza tala'al fajr faqad dhahaba kullu salatil lail, apabila telah terbit fajar, maka telah hilang semua waktu salat malam. Wal witir, demikian juga waktu salat witir. Jadi kalau matahari itu sudah fajar itu sudah terbit, maka sudah habis waktu salat malam, demikian juga salat witir. Dan maknanya benar ini. Adapun kemudian dikatakan fa'autiru qabla tulu'il fajr. Lafaz ini sahih, telah lewat kan disebutkan. Maka autiru, witirlah sebelum fajar itu terbit. Rawahu Tirmidzi. Demikian. Maka dari sini ada beberapa permasalahan. Yang pertama adalah waktu sholat witir. Kapan itu waktu sholat witir? Terjadi perselisihan para ulama.
yang rajih yaitu yang benar ucapan jumhur ulama kapan? Setelah sholat isya. Setelah sholat isya ya. Ana awal waktu sholatil witr min ba'di sholatil isya. Setelah sholat isya. Ini. Adapun sebagian Syafi'iyah mengatakan waktunya adalah dengan masuknya waktu isya. Paham? Ya. Tetapi yang benar adalah apa? Ketika sudah sholat isya, maka masuk di situ sholat apa? Witir. Demikian. Bukan waktunya sholat isya itu bukan. Demikian. Ya, sebagaimana riwayat-riwayat yang terlewat. Ya, ini apa? Bahwa waktunya itu adalah ketika kita sudah selesai sholat isya. Anna awal waktu sholatil witr min ba'di sholatil isya. Setelah sholat isya. Wastadalu ala dzalika bi hadis Kharijah bin Hudzafah. Ya, hadis Kharijah bin Hudzafah. Ya, demikian juga Abu Busrah. Ya, semua seperti itu. Terlewat pembahasannya. Ini yang benar. Jadi ketika seseorang sudah selesai sholat isya, bukan ketika masuk sholat isya. Beda ya. Kemudian akhirnya kapan akhir waktu witir itu jelas, yaitu ketika apa? Bidhihabilail, dengan hilangnya malam itu. Bituluil fajar, dengan terbitnya fajar. Terbitnya fajar, adzan subuh itu habis sholat witir waktunya. Ya demikian. Kemudian berikutnya, barang siapa yang dia itu sudah sholat witir, tetapi lupa kalau dia belum sholat isya, bagaimana? Disebutkan yang rajih adalah apa? Bahwa hendaknya dia sholat isya, kemudian diulangi lagi witirnya. Kenapa? Tadi sudah kita sebutkan. Awalnya sholat witir itu kapan? Ketika sudah sholat isya. Berarti kalau dia lupa sholat isya, witir yang tadi sudah dilakukan itu batal. Ya. Jumhur ulama berpendapat anu yusolli isya summa yu'idul witr. Salat isya dia kemudian mengulangi salat witir. Li'anhu sholahu qabla dukhuli waqtihi, karena dia salat sebelum masuk waktunya. Demikian. Sebenarnya seperti itu. Kemudian sebutkan bagaimana kalau dia menjamak, kan kita safar umpamanya. Karena Nabi SAW beliau tidak meninggalkan salat malam ini walaupun safar. Kemudian kita salat jamak takdim, salat maghrib dan salat isya. Ya, berarti di waktu apa? Di waktu maghrib, kan demikian. Bagaimana? Apakah kita boleh melakukan sholat witir setelah itu? Boleh. Jawabannya adalah boleh. Karena apa? Sudah tadi kita bahas bahwa waktu sholat witir itu adalah setelah kita menyelesaikan sholat isya, kan demikian. Walaupun waktunya mungkin kalau kita setengah 7 selesai, kan kita menjamak, boleh kita melakukan sholat witir, boleh seperti itu. Ya demikian. Jumhur al-ilmi ala anna waqtal witr yadkhulu bi sholatil isya. Masuk sholat witir itu dengan masuknya, dengan dia itu melakukan sholat isya. Demikian. Kemudian berikutnya, apakah kita mengqadha apabila luput pada diri kita sholat tersebut? Disebutkan ya bahwa pendapat yang rajih adalah yakdi, ya, untuk kita mengqadha. Dalilnya adalah Nabi SAW belum mengatakan mana ma'an sholatin aw nasiha, barang siapa yang ketiduran dari sholat atau lupa, fal yusolliha idza taqraha. Hendaknya dia apa? Salat apabila dia ingat. Demikian. Demikian juga tadi sudah kita singgung bahwa apa? Untuk afdalnya dia mengqadha, dan itu adalah istihbab. Ya, istihbab, bukan kemudian wajib kita mengganti salat witir kita itu atau salat malam kita itu. Lalu bagaimana? Kapan kita untuk melakukannya? Sebutkan yakdi minan nahar, menggantinya di siang hari. Ya demikian. Walaupun sebagian ikhwan yang dia itu membayarnya setelah sholat subuh, kemudian melakukan sholat witir, atau mungkin dia kelupaan 2 rakaat sebelum subuh, melakukannya setelah apa? Setelah sholat subuh. Lebih bagus dilakukan apa? Di siang hari. Ya, lebih bagus dilakukan di siang hari. Dan afdal waktu-waktu witir kapan itu? Jelas, yaitu di akhir malam. Demikian juga tentang witir ketika seseorang itu melakukan perjalanan, bagaimana? Apakah boleh di atas kendaraan? Ya, ini seperti di atas kereta api atau mungkin di atas mobil atau di atas ya kendaraan itu. Ya, jawabannya adalah boleh. Ya, sebagaimana perkataan Imam Nawawi di sini, belum menyebutkan sebagaimana disebutkan di sini di Syarh Muhadzab, madhabuna annahu jaiz ala rahilah. Madhab kami adalah boleh untuk sholat witir itu di atas kendaraan, fi safar, ketika safar. Kasairi nawafil, sebagaimana semua dari sholat-sholat sunnah. Demikian, semoga seperti itu. Ini apa? Sholat sunnah ya.
Adapun sholat wajib, sebagaimana telah lewat pembahasannya, untuk dia melakukan di darat. Jangan melakukannya di atas kendaraan. Jangan di atas bis, demikian juga jangan di atas kereta. Kecuali kalau pesawat, demikian. Adapun pesawat atau mungkin kapal laut, ya di atas apa? Di atas kendaraannya. Tetapi untuk tadi kita sebutkan hendaknya dia turun kemudian sholat di darat. Sebagaimana perbuatan Nabi SAW. Adapun sholat sunnah boleh dilakukan di atas kendaraan. Sampai di sini subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.